In my mind, I see what I wanna see, and if it goes wrong, I think I'll never be the same. But I know it's only make believe. So don't be sorry if you know that I'm lonely. I don't feel like you know me well enough to understand. If you can show me that your thoughts are all over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Sampokong. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Diswandaru, NIM B11230182. Perkenalkan, saya Adi Omar Mutia dengan NIM B1112301773. Saya Alifaitan Kumasani dengan ID 11112300176. Saya Karisma Tujuliana dengan NIM B11230140. Saya Nesla Yunita dengan NIM B11230170. Saya Naisha Amelia dengan NIM B11230120. Dan saya ingin mempresentasikan dengan judul Laksamana Cengkol Sampokong. Di sini kita bisa lihat sejarah Pantai Sampokong dimulai sekitar tahun 1406 saat Laksamana Cengkol datang kembali bersama armada lautnya serta puluhan ribu pasukannya di Pulau Jawa. Kedatangan dengan maksud untuk berdagang serta menjalin kerjasama. Dan pada tahun 1416 Laksamana melakukan perjalanan di Pulau Jawa bersama pasukannya. Bangunan di Sampokong meliputi area seluas 1020 meter dan dipengaruhi gaya arsitektur Cina dan Jawa abad ke-14. Dan di sini ada materinya yaitu dari Sampokong Kelenteng dan Laksamana Cengkol biografi peran di Indonesia. Selanjutnya, sejarah Sampokong memiliki nilai yang berkaitan dengan Laksamana Cengkol. Kelenteng ini juga berkaitan erat dengan akulturasi kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Hal ini dapat terlihat pada arsitektur bangunannya. Asal mula cerita disebut gedung batu adalah karena bentuknya merupakan gua batu besar. Di dalam gua batu Sampokong terdapat Laksamana Cengkol yang diperuntukkan sebagai tempat sembahyang atau tempat bersejarah. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada tahun 1416 saat Laksamana Cengkol sedang berlayar melewati Laut Jawa, ada seorang awak kapalnya Wong Timbong yang mendadak sakit keras. Sehingga memerintahkan agar membuang saung di pantai Simongan, Desa Mangkang di Semarang Barat. Diperkirakan pernah menjadi tempat memperbaiki kapal armada Cengkol oleh karena itu disebut Mangkang, yang konon katanya berasal dari dialek Kopian Wakam yang berarti perahu besar. Gedung utama Kelenteng Sampokong yang tampak sekarang dibangun pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2005. Pada waktu itu pembina yayasan adalah almarhum Bapak Insinyur Priyambudi Setiakusuma yang menjalankan
Biografi. Singho adalah seorang kasim yang menjadi seorang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Berkuasa pada tahun 1403 sampai 1424. Kaisar ketiga dari dinasti ini nama aslinya adalah Mahe, juga dikenal dengan sebutan Masarbao. Berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming melakukan biografi, Singho adalah seorang kasim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar Yongle dari Tiongkok. Berkuasa tahun 1403 sampai 1424. Kaisar ketiga dari dinasti ini nama aslinya adalah Mahe, juga dikenal dengan sebutan Masarbao. Berasal dari provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming melakukan Yunnan, Singho ditangkap dan kemudian dijadikan orang asing. Singho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, tetapi memeluk agama Islam. Singho melakukan pelayaran ke Malaka pada abad ke-15. Pada tahun 1424, Kaisar Yongle wafat. Penggantinya Kaisar Hongki berkuasa pada tahun 1424 sampai 1425, memutuskan untuk mengurangi pengaruh kasim di lingkungan kerajaan. Singho melakukan satu ekspedisi pada masa kekuasaan pada Kaisar Guangdi berkuasa 1426 sampai 1435. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nasya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Peran di Indonesia. Laksamana Singho atau Singhe memiliki peran yang cukup signifikan di Indonesia selama ekspedisinya pada abad ke-15. Peran ini melibatkan aspek diplomasi, perdagangan, dan interaksi budaya. Berikut adalah beberapa elemen peran Singhe di Indonesia. 1. Diplomasi atau hubungan antar negara. Singhe menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan di Indonesia seperti Majapahit di Jawa dan Samudra Pasifik di Sumatera. Tujuannya adalah membangun persekutuan, mengamankan jalur perdagangan, dan memperkuat hubungan antar negara. 2. Pengembangan perdagangan. Ekspedisi Singhe bertujuan untuk memperluas jalur perdagangan dan mengamankan hutan dagang. Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya menjadi destinasi penting untuk kegiatan perdagangan Tiongkok. 3. Pengaruh budaya dan agama. Kontak antara ekspedisi Singhe dan masyarakat di Indonesia membawa pengaruh budaya dan agama. Meskipun tidak ada budaya aktif untuk mengisolkan daerah yang dikunjungi, keberadaan Islam di antara awak armada dan interaksi dengan komunitas Muslim setempat dapat memperkuat hubungan keagamaan dan budaya.
Indonesia. Tim ekspedisi yang dipimpin Ceko itu datang ke Indonesia menggunakan 208 kapal. Anak buahnya di kapal itu mayoritas beragama Islam. Selama misi penyebaran Islam, menurut Faturi, Ceko bertemu dengan orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Sebagai duta kerajaan Tiongkok, ia pun bertemu dengan Raja Majapahit. Setelah mendapat izin dari Raja Majapahit, Ceko kemudian mulai menyebarkan ajaran Rasulullah SAW dan Islam sangat cepat menyebar di Indonesia. Sebagai seorang Muslim yang soleh, Ceko telah banyak mengadakan kegiatan agama Islam, baik di negerinya sendiri maupun di negeri lain. Peran Ceko di wilayah nasional maupun internasional sebagai seorang Muslim yang benar dapat mengangkat nama baik agama Islam. Dikatakan bahwa prestasi Ceko sangat berlebihan dan dibanggakan oleh siapa saja yang mempelajari kisahnya. Dia datang ke Indonesia dengan misi perdamaian tanpa peperangan, kekerasan, dan perebutan kekuasaan. Metode laksana Ceko dalam penyebaran Islam di Indonesia. Indonesia peran Ceko dalam penyebaran agama Islam pada tahun 1405 adalah A dan O. Ceko membawa ulama-ulama dari Cina untuk melakukan ajaran Islam di Jawa. Hal tersebut menandakan bahwa Ceko mempunyai kepedulian dan kesadaran menjalankan agama Islam. Selain itu, Ceko juga pernah menjadi khotib pada sholat Jumat di Masjid Surabaya, seperti yang digambarkan dalam tulisan dari Prof. K.M. Wijaya Kusuma di sini budaya. Perannya dalam pengembangan agama Islam di Indonesia juga, Ceko memanfaatkan seni budaya sebagai sarana komunikasi ketika sedang berada di Semarang. Ceko berpendapat bahwa dalam seni budaya merupakan sarana yang efektif dalam memperkenalkan agama Islam kepada penduduk setempat secara baik. C. Mengajarkan mengajarkan dan memberi nasihat kepada para pedagang Muslim asal Cina ketika meminta mereka untuk menjalani hubungan dengan penduduk setempat serta memberikan dukungan untuk syariat Islam di pantai utara Jawa karena banyak yang bermukim di sana. Beberapa kota Muslim juga banyak ditemui komunitas Muslim dan orang-orang Cina yang berada di sekitar juga banyak yang beragama Islam. D. Membangun masjid. Jadi yang mempunyai pengetahuan tentang arsitektur Cina untuk memanfaatkan pengetahuan untuk membangun masjid-masjid yang akan diperbaiki dan dibangun. Ceko membangun beberapa masjid sebagai sarana ibadah sekaligus pusat tempat penyebaran agama Islam di beberapa daerah seperti Cirebon, Bogor, Ancol, Mesir, dan sebagainya dengan arsitektur yang identik dengan sejarah Cina. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang Laksamana Ceko Sampokong. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.